itu Bapak, jadi kegiatannya PBL Bapak. Terus untuk eh, proyek P5 dan Rahmatan lil Alamin itu kami mengambil konsep dengan tema berdansa, yang mana berdansa itu akronim dari berkreasi dengan sampah. Kebetulan di sekolah saya itu sering dijadikan sekretaris untuk kegiatan P5 Bapak. Jadi saya punya arsipnya, punya modul-modul untuk kegiatan P5 tersebut. Di situ di dalam modul P5 itu sudah ada elemen, subelemen dan sebagainya. Terus kegiatannya itu sudah runtut dari hari ke hari sampai ada kegiatan bazar dan sebagainya, Bapak. Selanjutnya untuk setiap kegiatan itu masing-masing kelas itu ada guru pendampingnya. Jadi ada satu kelas itu guru pendampingnya ada 2 dalam kegiatan P5 tersebut. Di situ ada wali kelas dan guru mapel yang tidak memegang kelas, Bapak. Itu untuk P5-nya. Kalau untuk proposal PTK-nya kami mengambil judul tentang, yaitu judulnya peningkatan kemampuan memahami iman kepada qada dan qadar Allah melalui metode Card-Sort pada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Belingsari 1 Atap Banyuwangi untuk semester genap tahun pelajaran 2004-2025 Bapak. Jadi sudah saya buat proposal pada kegiatan yang kemarin. Alhamdulillah sudah dinilai sama dosen yang kemarin, dan mungkin ini untuk kedepannya juga masih saya perbaiki terus Bapak untuk kesempurnaannya Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk kompetensi pada siang hari ini Bapak. Ya, terima kasih Pak Akmal Mutakin telah menyampaikan. Itu pokoknya itu adalah bagaimana modul ajar, kemudian kaitannya dengan P5 PPRA, kemudian bagaimana kaitannya dengan proposal. Nah, Pak Akmal, apa materi pokoknya itu? Untuk yang kemarin yang belajarnya. Modul ajarnya tentang iman kepada qada dan qadar, Bapak. Ya. Ada enggak setelah dikaitkan dengan MP5 PPRA materinya? Oh ya, untuk yang dikaitkan untuk pelajar Pancasila itu beriman, dimensinya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Terus diri bergotong royong. Untuk PPRA-nya itu berkeadaban, ta'adub, keteladanan, qudwah, dan dinamis dan inovatif. Nah, itu namanya nilai-nilainya itu. Apa dampaknya? Apa imbasnya? Ngajar ini dengan P5 itu ada enggak hubungannya? Itu namanya nilai itu. Oh, oke. Nilai itu ada imbasnya, dampaknya, apa ada sisi positifnya. Itu namanya nilai-nilai itu sebenarnya itu. P5 PPRA itu. Itu yang penting itu ada hubungan lah itu, ada hubungan itu. Artinya kita ngajar itu nyenggol ke sana lah itu. Oh ya. Nah, itu. Kemudian proposalnya itu yang penting ada modelnya. Ya. Jangan sampai hanya menggunakan PJBL, PBL. Ada banyak model dalam memecahkan masalah itu. Oh, ya. Ya tadi betul tadi Satkos itu kan salah satu model itu. Oke. Model pembelajaran itu. Tuh. Kemudian Pak Akmal, ketika sekarang ini di ujian komprehensif, ada enggak dampaknya? Ketika dulu mempelajari
materi pendalaman, lokakarya. Lokakarya kan juga banyak kan, ada Ya, pembelajaran, sampai kemudian 12. ada enggak dampaknya ketika sekarang ini berada di ujian komprehensif ini? Alhamdulillah, modul-modul yang resume itu alhamdulillah dengan membaca dan meresum itu ada ilmu-ilmu yang bisa diserap. Dan juga waktu lokakarya itu dari pembuatan LK1 sampai LK12 itu alhamdulillah ada poin-poin ilmu yang bisa kami serap, Bapak. Terutama pada PTK ini, karena PTK ini termasuk yang pertama kali yang saya buat, Bapak. Jadi Iya. alhamdulillah berkat bimbingan para dosen-dosen, para guru-guru pamong, alhamdulillah sangat banyak, Pak, manfaatnya. Nah, Begitu juga iya. waktu pre-teaching. Pre-teaching itu alhamdulillah, jadi kita itu biasanya itu mengajar itu tidak lengkap poin-poinnya dari salam, dari doa. Biasanya dari pre-teaching itu kami memahami bahwasanya kita harus itu mengaitkan pembelajaran dengan yang kemarin dulu, membahas pelajaran, terus persepsi dan sebagainya, terus memberikan informasi tujuan pembelajaran hari ini, terus setelah itu kita menyampaikan materi, setelah materi tidak cukup hanya itu, Pak. Jadi ada timbal balik pertanyaan dan sebagainya, ada refleksi, terus kita mengungkapkan apa yang akan kita laksanakan untuk pertemuan ke depan. Biasanya saya itu ya simpel, Pak. Jadi Pak Akmal, kan ada dua yang umpamanya di modul di pendalaman bisa dibedakan di pendalaman dengan di lokakarya. Kalau pendalaman kita itu kan menyerap materi, Pak, ya, materi anggap keilmuannya. Kalau lokakarya itu kita mencoba untuk mempraktekkan hal tersebut. Kita konsep di lokakarya tersebut yang nantinya konsep-konsep itu akan kita praktekkan di PPL. Nah, itu kan antara di materi di modul aja di pendalaman situ kan ada PJBL, ada PBL itu kan, ada pedagogik, ada profesional. Di situ kan itulah maknanya itu dulu identifikasi masalah. Dulu kan merancang dulu apa kira-kira materi yang diidentifikasikan ketika di PBL atau PJBL. Nah, kan sekarang ini nampaknya ini. Kalau dulu benar-benar kalau dulu merancang pas, sekarang tinggal meneruskan. Kalau dulu asal-asalan, sekarang sakit sekarang. Nah, itu maknanya itu identifikasi. Kan dulu kan ada identifikasi masalah pembelajaran. Itu adalah pedagogik itu. Nah, profesional itu adalah identifikasi materi pembelajaran. Itu bedanya itu. Kalau pedagogik masalah pembelajaran. Beda. Itu. Kalau PJBL itu profesional itu atau PJBL itu adalah materinya. Kalau PPL pedagogiknya. Nah, iya itu kan masalah masalah pembelajaran tuh. Identifikasi apa masalahnya itu. Nah, itu apakah metodenya, apakah gurunya, bedanya itu. Apakah masalahnya kalau PJBL apa masalah materinya? Jadi kalau PBL itu apa dari segi gurunya, apa dari segi siswanya? Iya, itu kan namanya PBL, pedagogik, seluk-beluk cara mengajar. Kalau di profesional kan ilmunya di situ. Oh iya. Ayo kan itu kan ilmu materi PAI,
PAI kontemporer kan gitu kan materinya. Iya, materi PAI. Nah, itu materinya. Makanya PJBL itu atau profesor itu adalah masalah materi pembelajaran. Iya, iya Bapak. Ya. Itu. Nah, itu adalah ilmunya UP itu Pak Akmal itu. Nggih, nggih. Itu ya. Nah, kalau di UKIN apa tuh? Kalau di Lokakarya itu adalah ilmunya UKIN. Mungkin. Iya, uji kinerja. Kan dari Dan perangkat itu, perangkat. Bukan lagi jawab soal. oh iya dari Lokakarya itu jadi perangkat-perangkat kita ya Pak ya? Iyalah Iya. cara ngajarnya bagaimana cara ngajarnya sekarang kan enggak lagi sekarang, meresum sekarang. Ayo, hanya menalar, apa tuh, menalar hasil diskusi, kan enggak meresum kan? Enggak Nah Pak. itu, dan sekarang tidak menjawab soal sekarang, lain dengan di pedalaman. Pengalaman. Nah makanya di pendalaman itu adalah caranya menjawab UP nanti itu, ilmu UP ya. Hmm, Ilmu ya UP Pak. di pedalaman. Kalau di Lokakarya adalah UKIN, uji kinerja. Kan sekarang Oh, ini oke. kan bagaimana cara ngajarnya, bagaimana keterampilan mengajar menyampaikan materi, kan perangkat. Nggih. Itulah namanya ujian komprehensif. Itu. Itu namanya ujian keseluruhan. Tapi kan tidak mungkin semuanya diuji Pak Akmal. Ya Bapak. Bisa seharian penuh Pak. Kita kan itu kan nyambung antara kiri kanan itu. Oke, insyaallah, amin. Itu makanya masalah itu. Itu sekarang ini adalah perangkatnya. Kan bagaimana cara ngajarnya? Itu yang diupload. Apa itu sekarang ini? Iya, Sekarang iya. itu gaya sekarang. Tidak lagi menjawab soal sekarang. Bagaimana kita itu meningkatkan performan guru, Iya. penampilan guru, Ya menyampaikan penuh. materi. Kamu gitu kan, Pak? Iya. Nyambung Pak Akmal. Nggih. Itulah Pak Akmal, kita nguji secara global itu begitu. Saya kan enggak baca materi, enggak baca, tapi kan biar ini kan waktunya ini. Nah, itu. Iya. Hanya kita rangkul sana kemari, kita merangkul. Itu namanya ujian komprehensif. Makanya kalau kalau pamong sekarang enggak masuk pamong, khawatir nanti cara ngujinya enggak nyambung cara ngujinya. Hmm, Nah, itu Pak. Kenapa? Kita itu kan ilmu yang dari pedalaman ini, gabungannya dengan ujian ini. nggih. Sehingga pamong enggak dimasukkan pamong. Kenapa? Ujian kompre ini kan enggak sama ini dengan yang lain-lain. Itu Iya. Pak. Takut nanti kan menanya enggak nyambung cara nanyanya. Iya, Pak. Itu Pak Kemal antara pedalaman pedagogik ada sendiri materinya Ya, kan, modulnya ya. kayak Yang iya, resume-resume. iya itu kan evaluasi pembelajaran kan begitu, Nggih, teori belajar. moderasi beragama dan sebagainya. Nah, itu kan namanya pembelajaran Pak, bukan materi Pak. Halo Pak, Nggih. nyambung Pak Akmal, Nggih. nyambung. Kayak apa namanya perkembangan tadi itu bukan materi, itu pembelajaran namanya itu. Nah, Mmm, kenapa? Ilmu itu bagaimana guru itu memahami anak lewat ilmu perkembangan serta didik. nggih. Bukan ilmunya ya, cara menghadapi anak. Iya, Bapak. Itu maknanya kan beda Pak. Materinya yang di pedagogik dengan di profesional. Ya, itulah Pak, itu ya. Nah, Nggih, kemudian Pak Akmal tadi kan nyambung dengan proposal, udah nyambung itu dengan proposal kan. Kemudian terkait dengan moderasi beragama bagaimana Pak Akmal? Kalau di anak-anak itu. moderasi beragama itu jadi kita dalam beragama itu kan kaitannya kita berhubungan dengan Allah dan juga beragama itu mengajarkan kita untuk berhubungan dengan sesama manusia. Dan kebetulan di sesama manusia ini kan tidak semuanya Islam, Bapak.
Ini kebetulan di sekolah saya itu lingkungannya banyak Hindu, Bapak. Ya, ya, ya. Di mana Pak ajarnya Pak? Di SMP Kuliahnya? 1 Blimbing. Ya, ya, ya. Ke Bali kan? Iya, di SMP 1 Blimbing Sari itu kan terletak di Dusun Glondong, Desa Wotobo. Di Dusun Glondong itu ada timurnya Dusun Glondong itu nama Dusun Amertasari. Dusun Ya, ya. Amertasari itu lingkungannya orang Hindu Bali. Jadi Hmm. kebanyakan orang Hindu Bali itu sekolahnya di SMP yang saya ajar itu, Pak. Dan Berarti alhamdulillah, banyak ragamnya kan? ya, alhamdulillah moderasi beragama, tasamuhnya itu alhamdulillah luar biasa, Pak. Jadi ketika kita melaksanakan Maulid Nabi, mereka juga ikut meramaikan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan umumnya, Pak. Seandainya di lingkungan masyarakat tersebut ada kegiatan pengajian Islam, itu pecalang-pecalang itu ikut membantu melancarkan jalan itu, jalan rayanya itu, Pak. Sebaliknya juga seperti itu, seandainya ada dari agama Hindu itu melaksanakan kegiatan, dari Banser-Banser juga ikut menertibkan kendaraan dan sebagainya, Bapak. Ya, alhamdulillah, meskipun ada perbedaan agama di dalam sekolah kami itu hubungannya sangat bagus, Bapak. Saling menghargai, tasamuhnya Ya sangat itu bagus. Pak Akmal ya, harus pandai-pandai caranya menyikapi. Kalau SMP Okay. kan kita tidak terlalu banyak alirannya. Yang penting anak-anak itu nyambung, jangan terlalu banyak alirannya yang diberikan anak-anak, kan tidak nyambung anak-anak itu. Okay. Yang pantas lah, ya sederhana Iya, saja. Pak. Itu makanya kan apalagi ini kan berbeda banyak alirannya itu. Yang penting kan kita itu kan kasihkan anak itu semampu anak itu bisa meresapi ya. Okay. Kemudian Pak Akmal bawa Al-Qur'an. Al-Quran pakai aplikasi nggak, Pak? Nggih? Boleh silahkan. Sampun, Bapak. Ya, baca saat nemunya. Kebetulan ini surat Al-Zalzalah nggih, Pak, yang saya Boleh, buka. silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya, cukuplah. Ini hanya mengetes jangan sampai guru agama itu tidak bisa membaca Al-Qur'an. Nggih, Pak. Seandainya nemu, walaupun lulus, kita nemu guru agama tidak bisa Al-Qur'an, ke-stop kita laporkan. Supaya Nggih. ada khusus pembinaan. Jangan sampai lolos PPG. Oh ya, Bapak. Itu. Kan malu Pak kita tuh guru agama tidak bisa ngaji. Nggih, Pak. Makanya saya bilang baca saat nemunya. Kenapa? Saya akan tes hanya membacanya itu. Itu yang kalau yang lain-lain kan bisa dicari lain kan. Kalau membaca ini kalau tidak bisa ya tetap tidak bisa, Pak. Ya, kalau memang udah nggak bisa, Bapak. Makanya saya tidak lihat halaman ini. Pokoknya apa nemunya lah itu, apa ya? Itu. Itu caranya kita nguji, Pak. Nggak usah paling 2 baris, nggak usah banyak-banyak itu. Kan kelihatan di situ. Kalau membaca Nggih. nggak bisa, Ya, nggak usah panjang-panjang lebar, Pak. nggih. Itu.
gaya ngajar itu ya, itu gaya yang nguji itu ya itu. Itu yang kita pakai itu Pak. Ya, selamat Pak anu ya, Pak Akmal, tinggal satu langkah ya menghadapi PPL. Oke. Pertahankan Pak, pertahankan Pak Akmal apa yang Oke. ini pertahankan kebanggaan. Insya Allah dipermudah Pak Akmal. Insya Allah tinggal satu Amin. langkah ini hanya PPL. Selesai sudah. Oke. Ya, dah. Amin. Pak Akmal tadi apa yang dibaca itu tolong dituliskan di lembaran, kemudian diupload di WA Group. Yang dibaca Tadi itu surat ayatnya itu, Pak. iya, Apa? iya semuanya itu terus tangan ya. Oh, tulis tangan. Oh, Iya. ayat tulis Begini tangan. Pak Akmal, biar kita itu membaca dan menulis. Kamu begitu. Oh, oke. Siap. Kalau Siap. misalnya yang lain-lain kan nanti bisa yang lain lah. Kalau tidak bisa nulis ya sudah tidak bisa juga. Nah itu Oke. tidak bisa. Maka itu ya pokoknya Pak Akmal. Semoga sukses ya Pak Akmal. Ya, amin. Oke. Itu dikirim kemana tuh, Pak? Tulisan WA Group. WA Group. Oh, iya, WA Group untuk ya nanti Pak Akmal rekamannya ini jenengan cek lagi kalau ada yang tidak bagus jenengan edit. Kalau ada yang cocok bawahnya jangan langsung diupload dulu, lihat dulu di situ isinya. Mungkin ada yang tidak kelihatannya tidak bagus, jangan edit lah ya. Pak. Karena itu dibaca oleh seorang dunia ya baca ya. Oh, Bapak. Itu Pak Kemal, selamat Pak Kemal ya, selamat Pak Kemal. Sampai kalau ketemu yang lain, ini setelah ini tinggal Bu Sri ya. Bu Sri. Ya, selamat Pak Akmal. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit keluar, Pak. Oke. Sampai ke Bu Sri ya. Oke. Oke.